Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Yasa dhanena silena sanyamena dhanena ca nidhi sunihito hoti idhya purisa sawati. Pemendaman harta karun berupa kebajikan dengan berdana, bertata susila, dan dengan penahanan diri dari keburukan adalah pemendaman harta karun yang baik bagi wanita ataupun pria. Dikutip dari syair Nidhi Kanda Sutta. Pemimpin Puja Bakti, Ibu Bapak yang saya hormati, saudara-saudari Dharma yang berbahagia, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Yang ditunggu-tunggu salam Buddhisnya Bante. Salam Buddhis, salam dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini seperti biasa. Pagi hari Minggu Anda datang kuyara, melaksanakan puja, baca parita, bermeditasi. Dan barangkali ada yang mengawali pagi dengan berdana makan, atau setelah puja bakti selesai, waktunya Bante dana makan siang, Anda sekalian juga berdana. Lalu disusul dengan mendengarkan uraian Dhamma. Banyak sekali kebajikan yang pada hari Minggu Anda bisa lakukan dengan datang kuyara seperti ini. Juga merupakan kesempatan yang bahagia untuk saya pribadi, karena pada kesempatan pagi hari ini berkesempatan untuk menyampaikan pesan Dhamma. Barangkali apa yang nanti disampaikan adalah topik atau pembahasan yang sangat umum, yang mungkin Anda sekalian sering membaca, atau apabila sebagian daripada Anda adalah seorang pembabar Dhamma, juga menyampaikan topik atau bahasan serupa. Harapannya dengan penyampaian pesan Dhamma ini, siapa yang sudah tahu, barang siapa yang sudah tahu, pernah dengar, menjadi lebih paham. Dan tentu merupakan kesempatan yang bahagia untuk yang belum pernah mendengarkan.
Ibu bapak saudara sekalian, ya, bulan November, ya, umat Buddha disibukkan, ya, di banyak wihara, tengah sibuk atau bergembira melaksanakan puja Katina Dana, di mana Dhamma Cakra sendiri akan mengadakan pada minggu depan tanggal 17. Anda bisa melihat, ya, di berita Dhamma Cakra selebaran yang ada di tangan Anda. Semuanya ini, ya, datang ke wihara, turut terlibat di dalam pelaksanaan Katina Puja, Katina Dana adalah ragam daripada, ya, kebajikan yang telah Anda upayakan, telah Anda lakukan. Ya, pada kesempatan pagi hari ini, ya, sesuai dengan judul di selebaran yang akan dibahas oleh bantenya adalah tentang kekayaan hakiki. Kekayaan hakiki. Nah, ibu bapak saudara sekalian, ya, Sang Buddha Guru Agung kita, Buddha Gotama, ya, jauh sebelum menjadi Buddha dan membabarkan apa yang telah diketemukannya, ya, beliau telah berjuang dalam kurun waktu yang sangat lama sekali. Beliau bahkan ketika kelahiran terakhirnya sebagai Pangeran Siddhartha, kendati pun beliau telah diramal bahwa kelak, ya, anak ini apabila menjadi raja, ia akan menjadi rajanya semua raja, penguasa dunia. Tetapi apabila beliau memilih meninggalkan kerajaan, menjadi petapa, beliau akan menjadi seorang Buddha. Meskipun diramalkan demikian, beliau tetap, ya, berjuang untuk mendapatkan apa yang menjadi ramalan tersebut. Ya, apabila kita kembali ketika beliau terlahir sebagai seorang pemuda bernama Sumedha. Beliau adalah seorang keturunan Brahmana yang tidak cacat secara kelahiran. Sumedha lahir dari orang tua yang dari 7 generasi adalah seorang Brahmana. Tidak cacat secara kelahiran. Orang-orang pada saat itu tidak bisa mencela bahwasanya ini pemuda Sumedha adalah orang yang keluarganya, ia terlahir dari keluarga yang rendah. Nah, ketika ia ditinggalkan oleh kedua orang tuanya di usia yang sangat muda, ia mendapatkan harta kekayaan yang berlimpah ruah, sangat banyak sekali. Tidak saja dari kedua orang tuanya, tetapi juga dari 7 generasi sebelumnya. Anda bisa bayangkan, ya, Anda bisa bayangkan betapa banyak harta kekayaan yang dimiliki, yang tersimpan di gudang yang dimiliki oleh pemuda Sumedha ini. Cukup dibayangkan di gudang. Kenapa, Bante? Karena saat itu tidak ada BRI, tidak ada Penin Bank, tidak ada. Jadi sebanyak apapun, ya, pada saat itu, ya, tersimpan di gudang. Kalau tidak, ya, pada saat tersebut orang biasanya menyimpan harta karun di dasar sumur yang dalam. Biasanya mereka akan menggali lubang, menimbun harta karun. Anda sekalian bisa melihat, ya, pada kasus seorang yang kaya raya yang bernama Todia, yang terlahir sebagai anjing pada kemudian hari. Oleh karena kekikirannya, oleh karena ketidakramahannya kepada Buddha, dan karena kemelekatannya kepada harta yang ia miliki. Todia, ibu bapak saudara sekalian, ya, terlahir sebagai anjing dan berada di kerajaan tepat di mana ia dulu memimpin.
Putranya bernama Subah. Putranya tahu bahwasanya ayahnya ini dahulu kala memiliki 4 peti emas, harta kekayaan yang sangat banyak. Tetapi selepas kematian ayahandanya, Subah tidak mengetahui di mana harta tersebut berada. Sang Buddha pada suatu kesempatan memerintahkan, setelah didatangi oleh Pangeran Subah yang marah, kesal karena anjing yang dipeliharanya dipanggil dengan sebutan Todia. Hei Todia, sejak dari kamu terlahir sebagai manusia, tidak pernah menunjukkan keramahan terhadap saya. Karena pada saat itu Sang Buddha tengah berpindah patah. Anjing ini menggonggong, tidak senang dengan kedatangan Sang Buddha. Subah marah. Ayahnya dipanggil, piaraannya, anjing kesayangannya dipanggil dengan sebutan nama ayahnya dulu, Todia. Sang Buddha menganjurkan, di tengah kemarahannya Sang Buddha menyarankan, coba anjingnya diberikan makan. Berikan makanan yang ia sukai. Tunggu sampai dia kenyang dan mengantuk. Setelah itu tanya, ayah, di mana dulu ayah menyimpan 4 guci emas yang dulu ayah punyai? Anjingnya dengan sapaan, dengan sikap yang demikian lembut, halus tersebut, luluh kemudian beranjak berangkat menuju tempat di mana ia pernah menimbun harta kekayaannya. Pada saat itu, ibu bapak, saudara sekalian, dari kisah ini kita bisa melihat bahwasanya orang-orang pada umumnya menyimpan harta kekayaan di sembarang tempat. Bila tidak di gudang, ia akan menimbunnya. Pemuda Sumedha kembali setelah mendapatkan warisan yang sedemikian banyak, kemudian merenungkan bahwasanya ayah, ibunya, kedua orang tuanya juga para leluhurnya dari generasi yang sekian banyak, mereka mengumpulkan kekayaan yang sedemikian banyak. Tetapi ketika mereka meninggal, mereka nyatanya tidak membawa sepeser pun apa yang mereka kumpulkan. Mereka pada akhirnya hanya bisa mengumpulkan dan mewariskan kepada penerusnya. Atas perenungan ini, kemudian lebih lanjut pemuda Sumedha juga berpikir bahwasanya kelak dia juga akan mengalami kelapukan. Kelak dia juga akan tua, akan sakit, dan pada akhirnya akan meninggal dunia. Dengan demikian, kekayaannya pun juga akan ditinggalkan. Persis seperti apa yang terjadi pada leluhur-leluhurnya. Kemudian beliau memutuskan untuk melakukan mahadana, berdana, mendanakan harta kekayaannya yang banyak ini kepada seluruh rakyat di kota Amarawati pada saat itu. Mahadana. Beliau kemudian pergi ke hutan, pegunungan Himalaya, menanggalkan pakaian kesatrianya, pakaian awamnya, dan mengganti dengan salai jubah, menjadi petapa pada saat itu juga. Konon, petapa Sumedha ini menjalankan pertapaan yang sangat keras. Beliau tinggal berlatih di kaki pepohonan, tidak di kuti, tidak di gubuk. Sebelumnya beliau menempati sebuah gubuk kosong, tetapi akhirnya memutuskan untuk berlatih di bawah pohon. Kemudian beliau juga bertekad akan bertahan hidup hanya dari buah-buahan yang jatuh alami dari pohonnya, tidak dipetik, tidak didanakan oleh orang-orang.
Dan beliau tekadnya yang terakhir adalah berlatih dengan keras, bermeditasi dengan 3 postur tanpa berbaring, duduk, berdiri, dan berjalan. Ini tekad pertapaan keras yang dilakoni, yang dijalani oleh petapa Sumedha. Nah, sampai pada akhirnya ibu bapak saudara sekalian, pada saat ini apa yang kita bisa pelajari, apa yang bisa kita praktekkan, dhamma yang kita pelajari ini adalah apa yang diajarkan oleh Buddha Gotama. Buddha Gotama adalah petapa Sumedha itu sendiri yang pada akhirnya mencapai kebudaan. Mencapai kebudaan setelah melewati kurun waktu, menyempurnakan paraminya, kesempurnaannya dalam waktu yang sangat lama. Ya, pada saat ini kita bisa menjumpai dhammanya. Kita tidak bisa tidak berjumpa dengan beliau langsung, tetapi kita masih bisa memperdalam apa yang pernah beliau ajarkan ketika itu. Ibu bapak saudara sekalian, perenungan daripada pemuda Sumedha sebelum akhirnya meninggalkan rumah istana yang berkaitan dengan harta kekayaannya tersebut adalah perenungan yang sekiranya kita semua paham, kita semua tahu, mengerti. Atau barangkali hanya sebatas tahu. Saya tahu Bante, papa mama saya meninggal pun demikian, tanpa saya harus membaca riwayat hidup petapa pemuda Sumedha Bodhisatta. Papa mama saya meninggal juga demikian. Mereka tidak membawa pergi, membawa serta harta kekayaan yang dikumpulkannya. Paling banter mereka hanya membawa kertas-kertasan, tidak membawa uang nyata, uang sungguhan, mobil beneran. Kita tahu, kita hanya sebatas tahu. Tetapi barangkali kita lupa untuk merenungkan lebih dalam, menyelami apa yang menjadi perenungan daripada pemuda Sumedha ini. Bante, apakah dengan demikian salah apabila saya mengumpulkan harta kekayaan sebanyak mungkin? Tidak, saudara, tentu pengumpulan, pencarian harta kekayaan adalah tidak salah. Dengan memiliki harta kekayaan, kita bisa melakukan banyak kebajikan dari sana. Dengan harta kekayaan yang kita miliki, kita bisa melakukan banyak perbuatan baik. Maka tidak salah apabila Anda sekalian waktunya sekiranya habis di tempat kerja hanya untuk bagaimana mengumpulkan, mencari harta kekayaan materi. Anda perlu kaya semuanya sejak daripada zaman Sang Buddha, bahkan beribu-ribu tahun lamanya. Harta kekayaan. Kalau kita berbicara tentang harta kekayaan, sejak waktu yang sangat lama sekali, harta kekayaan sudah menjadi keinginan, harapan umat manusia. Sang Buddha bahkan menyebutkan, sutta ini dibabarkan sekian lamanya, menyebutkan bahwasanya manusia itu keinginan yang pertama sekali adalah mengharapkan bisa kaya raya. Syukur-syukur kalau bisa kaya dengan cara yang tepat, kaya raya dengan tidak melakukan suatu hal yang merugikan pihak lain. Kaya raya menjadi keinginan pertama sekali. Setelah kaya, ingin mendapatkan kedudukan sosial, ingin dikenal, minimal dikenal sebagai orang yang baik. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak semuanya tidak ingin dikenal sebagai orang yang jahat. Masing-masing menginginkan orang di sekitarnya, keluarga, mengenal kita sebagai orang yang baik. Setelah demikian ingin supaya sehat selalu. Kalau sudah sehat, usianya panjang,
dengan usia panjang bisa melakukan banyak perbuatan baik. Lalu yang terakhir harapannya kalau sudah meninggal bisa terakhir di alam surga, alam bahagia. Kekayaan ya menjadi keinginan yang pertama sekali ditunjukkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha dalam Pathakama Sutta. Dari saat itu sampai saat ini. Dan saya yakin Anda semua juga demikian. Anda semua waktunya juga untuk mengumpulkan ya kekayaan untuk bagaimana mendapatkan kesejahteraan hidup. Ya. Dengan Anda memiliki harta kekayaan yang lebih, Anda bisa datang ke wihara, menyisihkan sedikit kepunyaannya, berdana makan kepada bantenya. Itu salah satu dari sekian banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan memiliki kecukupan materi. Yang salah adalah ibu bapak saudara sekalian, bila mana Anda menghabiskan waktu hanya untuk mengumpulkan kekayaan-kekayaan materi dan lupa bahwasanya kelak kita ketika meninggal tidak ada sepeser pun harta kekayaan berupa materi yang bisa dibawa. Yang kelak menemani kita bukan ya, tabungan yang sekarang banyak properti ataupun kekayaan lainnya. Tetapi yang kita bawa adalah perbuatan kita. Perbuatan yang sudah banyak kita lakukan. Perbuatan baik mengantarkan kepada kebahagiaan. Dan sebaliknya, perbuatan buruk mengantarkan pada penderitaan. Tidak mungkin terbalik dan tidak bisa dibalik. Ya. Bante, saya ingin mengumpulkan materi saja, merupakan moralitas. Saya cukup dengan berdoa. Ya. Sulit sekali ya untuk bisa menjamin. Ya. Bahkan di dalam sutta yang berbeda, Sang Buddha menyebutkan kalau hanya dengan berdoa kita bisa mendapatkan kemakmuran. Kalau hanya dengan berdoa, kita bisa memperoleh kesehatan, kesejahteraan, dan bisa terakhir di alam surga. Semua orang yang ada di dunia ini, semuanya tidak akan pernah sakit. Semuanya akan kaya raya, berkecukupan. Semuanya kita tidak akan mengenal istilah yang namanya alam rendah. Karena apa? Karena semua bisa melakukan doa. Semuanya bisa berdoa. Tetapi nyatanya hanya dengan berdoa saja itu tidak bisa mengantarkan kita pada apa yang kita inginkan. Maka ada satu pengupayaan yang harus kita lakukan untuk bagaimana memperoleh apa yang menjadi harapan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya kembali ya mengingatkan bahwasanya adalah tidak salah untuk banyak mengumpulkan kekayaan materi. Tetapi hendaknya nah ibu bapak saudara sekalian harus menyeimbangkan ya antara kekayaan materi dan kekayaan non materi. Kekayaan duniawi dan kekayaan spiritual, kekayaan kebajikan. Sang Buddha menunjukkan, mengajarkan di dalam Nindi Kanda Sutta bahwasanya harta kekayaan berupa materi, walaupun kita barangkali memiliki pemikiran harta yang saya miliki ini bisa menyelamatkan saya sewaktu-waktu ketika saya mendapatkan musibah, terkena bencana, harta yang saya kumpulkan ini bisa membantu. Betul, bisa membantu. Tetapi harta kekayaan berupa materi memiliki kelemahan. Kelemahan yang itu yang berupa yang kalau pertama tadi pada akhirnya tidak akan bisa kita bawa. Lalu kelemahan yang lainnya ketika mendapatkan musibah, kekayaan materi ini bisa lenyap ditelan oleh musibah. Bencana yang terjadi di Lombok
bulan Agustus lalu atau bulan berikutnya di Sulawesi, itu bencananya maha adil. Maha adil itu harta benda, harta kekayaan para korban semuanya raib. Mereka syukur bisa selamat daripada bencana tersebut. Harta kekayaan berupa materi, Sang Buddha mengajarkan, ia bisa bergeser dari tempatnya. Kita menyimpan di suatu tempat, kita bisa terlupakan, kita bisa lupa ingatan di mana kita pernah menyimpan, dan lain sebagainya. Ini kelemahan daripada kekayaan materi. Maka Sang Buddha lebih lanjut, tetapi sebaliknya, kekayaan berupa kebajikan, ia mendatangkan pahala-pahala yang sedemikian banyak. Pahala, buah dari kebajikan. Di awal saya mengutip salah satu syair yang terkandung di dalam Nindikanda Sutta tersebut. Pemendaman harta karun berupa kebajikan dengan berdana, bertata susila, serta dengan pencegahan diri dari keburukan adalah pemendaman harta karun yang baik bagi pria ataupun wanita. Di sini disebutkan bahwasanya kita melakukan kebaikan adalah satu upaya kita memendam suatu harta karun. Harta karun yang bukan sembarang harta karun. Harta karun yang tidak bisa disamaratakan, tidak bisa disama persiskan dengan harta kekayaan materi. Ia memiliki kelebihan tersendiri. Ia tidak bisa dicuri oleh siapapun. Orang-orang tidak bisa merampoknya, tidak bisa dibegal. Bencana alam tidak bisa membawanya pergi, menelannya, memindahkannya. Ia akan menemani si pengikutnya kemanapun ia pergi. Tiada harta karun adalah harta karun berupa kebajikan yang kelak akan mengikuti pembuatnya setelah ia meninggal. Demikian salah satu syair berbeda di dalam Nindikanda Sutta. Ibu bapak saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, Anda sudah melakukan serangkaian kebajikan. Kebajikan berupa kebajikan ini adalah harta karun. Anda semua telah mengupayakan bagaimana pencarian harta karun, menyisihkan waktu untuk datang kuyara, melakukan puja, dan banyak kebajikan lainnya. Anda melakukan pengumpulan, pemendaman harta karun. Dan juga nanti pada tanggal 17 di sini akan diadakan Katina Dana, pemendaman harta karun berupa kedermawanan. Sang Buddha di dalam Dana Sutta menganjurkan, menyebutkan ada 5 jenis harta kekayaan di dunia ini. Harta kekayaan yang amat baik, yaitu harta kekayaan berupa keyakinan. Keyakinan pada Tathagata, Dhamma yang diajarkannya, dan Sangga siswa mulia dari Sang Buddha. Dengan Anda datang kuyara, Anda telah mengupayakan kekayaan berupa keyakinan ini. Kemudian kekayaan yang kedua, Sang Buddha mengajarkan kekayaan berupa perilaku bermoral. Dengan datang kuyara, Anda kembali mengulang, baik ada ataupun tidak, dihadiri ataupun tidak para biku atau samanera, Pancasila Buddhis. Selalu para umat Buddha kembali baca untuk mengingatkan bahwasanya saya sebagai umat Buddha memiliki 5 latihan yang harus saya ingat dan harus saya praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kekayaan berupa moralitas.
Kekayaan yang ketiga adalah kekayaan berupa pengetahuan. Pengetahuan dhamma. Dengan datang ke wihara pula, mendengarkan dhamma seperti ini, di Dhammacakka sendiri, tidak kurang, tidak sedikit kegiatan yang diadakan. Belajar dhamma, mengumpulkan banyak pengetahuan tentang dhamma. Ini kekayaan yang ketiga, berupa pengetahuan. Kekayaan yang bisa membantu kita di dalam kehidupan sehari-hari, menambah kearifan, kebijaksanaan dalam menyikapi berbagai macam hal. Kemudian kekayaan yang keempat adalah kekayaan berupa kedermawanan. Bardana. Bardana Anda bisa lakukan di mana saja, kepada siapa saja. Tidak terkecuali berdana ke wihara. Berdana kepada cetia, kepada sangga, yang mendatangkan pahala-pahala yang sedemikian rupa. Ini Kanda Sutta. Kemudian kekayaan yang terakhir, kekayaan berupa kebijaksanaan. Nah, ini tentu saja tidak terlepas daripada praktik kekayaan-kekayaan, penggunaan daripada kekayaan-kekayaan sebelumnya. Ya, ibu bapak, saudara sekalian, ya, kekayaan berupa kebajikan. Kalau Anda membaca sutta, Nindikanda Sutta, dan nanti biasanya ketika katina dana, sesaat sebelum penyerahan dana akan dibacakan. Tim Parita akan membacakan, mengulang dengan syair yang begitu indah, membacakan terjemahannya, mengingatkan kembali bahwasanya pahala daripada kebajikan itu sangat banyak sekali. Suara yang merdu, paras yang elok, ya, memiliki kedudukan menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Pahala ini, pahala berupa keberkahan duniawi. Pahala ini adalah didapatkan dari kebajikan tersebut, bukan dengan hal lain, cara lain. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dengan kebajikan pula mendatangkan manfaat pahala berupa dalam aspek kehidupan spiritual, mendatangkan, memberikan manfaat seperti misal memiliki kalyana mita, sosok teman baik, sahabat baik yang membantu menunjang keberhasilan di dalam latihan, berpengetahuan luas sampai pada akhirnya pencapaian nibbana. Segala pahala ini diperoleh dari kekayaan, pemendaman harta karun berupa kebajikan. Maka daripada itu, ibu bapak saudara sekalian, selain Anda banyak menghabiskan waktu untuk bagaimana supaya mendapatkan kesejahteraan hidup dalam hal duniawi, juga jangan lupa untuk menyisihkan sedikit banyak waktu untuk juga turut mengumpulkan, mencari kekayaan berupa kekayaan kebajikan, kekayaan dhamma, kekayaan yang kelak akan menemani kita ketika kematian tiba. Ya, semoga kita semua menjadi orang-orang yang sejahtera di dalam segala hal, dan yang tidak kalah penting adalah kaya, memiliki kekayaan di dalam hal kebajikan, kekayaan spiritual, kekayaan di dalam dhamma. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.